Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul fotosintesis. Di sini saya sendiri, Nita Lusyanti Hidayat dengan nomor NIM 019 akan menjelaskan apa itu fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Rahmawati, NIM 023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan proses di mana tumbuhan dalam memproduksi makanannya sendiri. Proses fotosintesis ini melibatkan bantuan dengan cahaya matahari. Proses fotosintesis ini disebut sebagai proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan yang berklorofil hijau dengan cahaya matahari. Fotosintesis ini berlangsung dalam kondisi di mana energi cahaya matahari mengalami perubahan energi kimia yang bermanfaat untuk mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen dan senyawa organik. Seperti yang kita ketahui, tempat proses fotosintesis ini terjadi di daun, yang tepatnya di sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Sel-sel ini mengandung klorofil yang dalam prosesnya karbon dioksida di udara masuk melalui stomata yang ada pada daun. Dan pada saat yang sama, saat akar tumbuhan menyerap air di dalam tanah, kemudian air didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan, yang terutama pada daun. Di daun tersebut, karbon dioksida dan air akan berproses dengan sinar matahari yang menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Itulah proses panjang yang disebut dengan proses fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu lebih merujuk pada faktor gen dan hereditas dari tumbuhan itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari konsentrasi karbon dioksida, ketersediaan air, cahaya, dan cahaya ini dibagi menjadi beberapa sub, yaitu intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya, dan juga lama penyinaran. Kemudian yaitu klorofil. Klorofil ini juga bisa disebut sebagai faktor internal karena klorofil ini ada pada tumbuhan itu sendiri juga. Kemudian unsur hara. Dan yang terakhir yaitu suhu. Jadi faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi laju dari fotosintesis pada tumbuhan. Saya Kodriah Umayyi, NIM 200311100017. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat terjadinya proses fotosintesis. Yang pertama, kurangnya air dan sinar matahari. Yang kedua, kurangnya humus di dalam tanah. Yang ketiga, rusaknya klorofil di dalam daun. Dan yang keempat, kurangnya karbon dioksida pada tanaman. Berikut ini percobaan dari kelompok 3 pada proses fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan: daun jambu, kertas rokok, betadin, alkohol 70%, gunting, selotip, panci, kompor dan air aquades, serta telenan. Berikut ini proses dalam percobaan fotosintesis menggunakan daun jambu. Langkah pertama, tutup sebagian permukaan daun jambu menggunakan kertas rokok pada pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Kemudian, dekatkan selotip pada kertas rokok agar kertas rokok dapat melekat pada daun jambu.
Inilah hasil dari daun jambu yang sudah ditutup dengan kertas rokok. Selanjutnya, pada pukul 3 sore, gunting daun jambu yang sudah ditutupi dengan kertas rokok. Kemudian, langkah ketiga, nyalakan api dan panaskan air aqueous dengan campuran alkohol 70%. Kemudian, rebus daun jambu yang semulanya ditutup dengan kertas rokok dan daun jambu yang tidak ditutup dengan kertas rokok pada air aqueous dan campuran alkohol. Rebus sekitar waktu 10 menit hingga warna daun hijau pucat. Inilah hasil daun jambu yang sudah direbus dengan air aqueous dan campuran alkohol. Kemudian, tetesi daun jambu menggunakan betadine atau obat merah untuk mengamati hasil dari daun jambu yang ditutupi dengan kertas rokok dan daun jambu yang tidak ditutupi dengan kertas rokok. Inilah hasil dari daun jambu yang sudah ditetesi dengan betadine. Berdasarkan hasil percobaan pada daun jambu, maka dapat diketahui bahwa sinar matahari sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis tanaman. Pada percobaan ini dilakukan dengan cara mengamati klorofil pada bagian daun jambu yang telah ditutupi dengan kertas rokok kurang lebih 9 jam dan kemudian merebus menggunakan alkohol 70% dan menetesi dengan betadine untuk menguji adanya tidaknya karbohidrat yang dihasilkan pada daun jambu tersebut. Jadi, tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan tidak akan mampu melakukan proses fotosintesis. Hal ini disebabkan klorofil yang berada di dalam daun tidak dapat menggunakan cahaya matahari karena klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Hal ini disebabkan karena sinar matahari sangat berperan dalam proses fotosintesis. Meskipun ada klorofil, tapi tanpa cahaya matahari, daun tersebut tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.